Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Robi Jamaluddin Malik, guru PJOK SDN Ciri 1, Kecamatan Maja, akan memaparkan model pembelajaran Teaching Game for Understanding atau disingkat TGFU. Sebagai salah satu model pembelajaran inovatif, model pembelajaran ini berpusat pada peserta didik dan bersifat konstruktivistik. Model pembelajaran ini dilandasi oleh teori konstruktivistik yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif untuk menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Model ini sangat relevan dengan paradigma pembelajaran abad 21 yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peran pendidik lebih sebagai fasilitator daripada pemberi pengetahuan. TGFU sering disebut model pembelajaran pendekatan taktik. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Bunker and Top pada tahun 1982 dalam Football-in Psychoeducation sebagai sebuah alat untuk mengkonseptualisasikan pembelajaran permainan. Tahapan-tahapan yang ditempuh pendidik dalam model pembelajaran TGFU ini pada dasarnya ada 4 tahapan. Yang ke satu, permainan awal. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, latihan. Dan keempat, permainan akhir. Dalam implementasi model pembelajaran TGFU ini akan saya terapkan pada peserta didik kelas 5 materi tentang permainan bola kecil yang dipadukan dengan permainan tradisional boy-boyan. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan macam-macam gerak dasar melalui permainan boy-boyan. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan macam-macam gerakan dasar melalui permainan boy-boyan. Media pembelajaran yang digunakan yang pertama yaitu bola kasti. Yang kedua, bongkahan genting. Yang ketiga, kardus bekas. Langkah-langkah pembelajaran atau tahap model pembelajaran TGFU. Yang ke satu, permainan awal. Inti dalam tahapan ini adalah peserta didik diberikan peraturan permainan yang mengarah pada satu masalah taktik. Tujuan dari tahapan pertama ini adalah untuk mengeksplorasi kemampuan awal peserta didik. Namun demikian, pelaksanaan tahapan pertama ini selalu diawali dengan salam, membentuk barisan, dan mengajak peserta didik untuk berdoa. Dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran oleh pendidik. Penyampaian tujuan pembelajaran ini dimaksudkan agar peserta didik memahami kompetensi yang harus dicapainya. Setelah mengikuti model pembelajaran TGFU ini, pembelajaran dilanjutkan dengan pendidik menjelaskan tentang masalah lempar yang tepat. Yang kedua, tahapan tanya jawab. Tahapan ini merupakan tahapan konfirmasi terhadap keberhasilan peserta didik dalam memecahkan masalah permainan yang disampaikan pendidik dalam bentuk permainan. Dalam tahapan ini, pendidik bertanya kepada peserta didik yang berhasil dan tidak.
Tujuan tahapan ini mengumpulkan informasi tentang penemuan pendidik, mengumpulkan dan memberikan pertanyaan mengenai permainan sambil berdiskusi serta mengarahkan peserta didik dalam lemparan yang tepat. Ketiga, tahapan latihan. Tahapan latihan adalah tahapan memberikan solusi yang benar, baik secara efektif dan efisien tentang masalah taktik dengan terus mengulang dalam waktu tertentu sampai semua peserta didik paham pemecahan masalah taktik. Tahapan ini berisi latihan yang berulang-ulang. Tujuan tahapan ini untuk memperbaiki kemampuan peserta didik dalam permainan awal. Sesuai media yang saya gunakan, yaitu yang pertama tadi bola plastik, bongkahan genting, dan kardus. Dalam tahapan latihan yang digunakan yaitu bola dan kardus. Contoh latihannya seperti ini. Latihan bola jejak dimainkan oleh dua tim yang berbaris saling berhadapan. Dan yang latihan kedua yaitu siswa melompati dan berlari jejak, kemudian melempar bola ke kardus. Dan yang keempat yaitu permainan akhir. Dalam permainan akhir ini, pendidik melakukan konfirmasi terhadap proses keberhasilan peserta didik dalam memahami konsep tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Keberhasilan peserta didik dalam memahami masalah taktik akan diperlihatkan pada perbaikan penampilan peserta didik di tahap permainan akhir, setelah pemahaman dari hasil tanya jawab dan latihan secara berulang-ulang. Dan kenapa saya memilih model ini? Karena kesatu, sesuai dengan model pembelajaran abad 21 dan kurikulum 2013. Dan yang kedua, pada dasarnya siswa senang bermain, sehingga dengan menggunakan model pembelajaran ini siswa merasa tidak cepat bosan. Demikian penjelasan model pembelajaran basic learning understanding atau disingkat PBL yang merupakan model pembelajaran kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi